mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas mensulit bintangmu. Salam damai Kristus. Salve keluarga yang terkasih. Semoga hari ini kita mengalami sukacita dan penuh berkat Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keuskupan Agung Medan. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Pesta Santo Lukas. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang terkasih, Injil hari ini membicarakan tentang perutusan. Yesus mengutus 70 murid dan pergi berdua-dua. Tidak ada sebutan nama yang penting. Di situ ada kata pergi, artinya bergerak, melakukan, melaksanakan apa yang diperintah, apa yang diutus. Diutus berarti pergi ke setiap kota. Nah, yang menarik di sini adalah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pesannya, jangan membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, dan jangan memberi salam dalam perjalanan. Agak unik ya, jangan memberi salam dalam perjalanan. Apa artinya? Nanti kita akan lihat. Keluarga yang terkasih, kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil lalu diutus. Nah, berkat sakramen pembaptisan dan inisiasi, saat ini kita sudah menerima sakramen inisiasi. Kita punya tugas perutusan menjadi pelaksana kasih yang berperan sebagai imam, nabi, dan gembala. Keluarga yang terkasih diutus berdua-dua, bukan satu,
tidak tiga. Nah, ini sebagai simbol suami dan istri dipersatukan, yang dulunya dua menjadi satu. Tidak perlu membawa pundi-pundi, kasut atau dan lain-lain. Ini simbol secara bersama mencari bukan hanya istri, bukan hanya suami, tapi bersama. Seperti tema Keuskupan Agung Medan dalam pastoral pada tahun ini, berjalan bersama, berarti bersama-sama. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau direnungkan artinya tidak mendua hati. Seperti yang terjadi zaman sekarang. Soal selingkuh, hal biasa. Mengerikan dan menyedihkan rasanya. Maka yang ada padamulah perjuangkan. Istri dan suami serta anak-anakmu lah yang harus diperjuangkan. Tidak lagi melirik ke kiri dan ke kanan. Diutus ke tengah serigala, inilah konsekuensi pilihan hidup. Bahwa dalam hidup berkeluarga itu ada konsekuensinya. Tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan. Kita harus sadar ini. Namun bagaimana saya hadir, bagaimana sikap saya terhadap tantangan itu. Yang seharusnya dengan ada tantangan, saya semakin beriman. Keluarga yang terkasih, Tuhan yang mengutus, berarti Tuhanlah yang ada di sana. Tuhanlah yang kita wartakan. Maka dikatakan, sembuhkanlah orang sakit dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Berarti ada pertobatan. Sekiranya selama ini keluarga antara ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak mengalami jatuh bangun, jatuh sampai sulit bangkit, atau mungkin kadang-kadang melirik istri atau suami orang lain. Nah, Tuhan katakan, bertobatlah. Tujuan kita diutus untuk mengalami tantangan atas perutusan agar kita memperoleh kerajaan Allah. Menjadi utusan sebagai istri dan suami harus memiliki mentalitas yang kuat. Tidak mudah tergoda dengan wanita atau lelaki lain. Tuhan yang mengutus berarti kita harus kembali mencari Tuhan bila kita berada dalam situasi dekat serigala yang ganas itu. Harus punya iman yang teguh menghadapi situasi zaman sekarang dan menjadi pembawa damai. Inilah tugas kita dalam perutusan secara bersama. Bukan hanya kaum keluarga yang dipanggil, kami juga kaum biarawati yang dipanggil secara khusus. Tugas kita sama, membawa damai. Semoga Tuhan memberkati. Amin.